Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan halaman 9 bab faslun. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang macam-macam kalimat atau kata yang mu'rabnya dengan harokat, maka kali ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu macam-macam kalimat yang mu'rabnya dengan huruf. Kita mulai, kita baca dulu Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yu'rabu bil hurufi a'nil wawa wal alifah wal ya'a wa yulhaqu bihan nunu. Arba'atu anwa'in at-tasniyatu ya'nil musanna wa jam'ul mudzakkari salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani bil musannati tahtu wa taf'alani bil musannati fawqu wa yaf'aluna bil musannati tahtu wa taf'aluna bil musannati fawqu wa taf'alina bil musannati fawqu la ghairu. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi nahu ja'a zaidani wa tunshabu wa tukhfadu bil ya'i nahu ra'aitu zaidaini wa marartu biz zaidaini. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawi nahu ja'a zaiduna wa yunshabu wa yukhfadu bil ya'i nahu ra'aitu zaidina wa marartu biz zaidina. Wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi nahu ja'a abuka wa tunshabu bil alifi nahu ra'aitu abaka wa tukhfadu bil ya'i nahu marartu bi abika. Wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni nahu yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina wa tunshabu wa tujzamu bi hadfiha nahu lan yadriba wa lam yadriba wa lam yadriba wa lam tadriba wa lan tadriba wa lan tadribu wa lam yadribu wa lam tadribu wa lan tadribu wa lam tadribi wa lan tadribi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yu'rabu bil hurufi. Walladzi, adapun kalimat yu'rabu yang diirabkan apa alladzi, yaitu kalimat bil hurufi dengan menggunakan huruf-huruf. Ini saya menegaskan atau saya meyakini bahwasanya yang dimaksud dengan huruf itu adalah al-wawah. Itu berupa huruf waw wal alifah dan huruf alif wal ya'ah dan huruf ya. Wa yulhaqu dan diserupakan biha dengan huruf apa an-nunuh berupa huruf nun. Arba'atu anwa'in itu ada 4 macam. Jadi kalimat yang mu'rabnya atau yang i'rabnya perubahan akhirnya dengan menggunakan huruf itu ada 4. Baik itu hurufnya yang berupa huruf waw, alif, ya, atau sesuatu yang menyerupai dengan huruf yaitu tetapnya nun, penulisan huruf nun. Itu ada 4 macam. Yang pertama, at-tasniyatuh, yaitu berupa isim tasniyah. Ya'nil musanna, yang dimaksud dengan isim tasniyah yakni berupa isim yang bermakna 2 atau musanna. Wa jam'ul mudzakkari salimu, dan yang kedua itu berupa jamak mudzakkar salim. Kata yang menunjukkan makna jamak yang terkhususkan untuk laki-laki yang salim bentuknya. Wal asma'ul khamsatu, dan yang ketiga kalimat yang mu'rabnya dengan huruf itu adalah asma'ul khamsah, isim-isim yang 5 yang jumlahnya kurang dari 3 huruf berupa abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Wal af'alul khamsatu, dan kata yang keempat yang mu'rab dengan huruf itu berupa af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang jumlahnya ada 5 yang rofaknya dengan memakai tetapnya nun. Apa sajakah yang tergolong dalam af'alul khamsah? Wahia yaf'alani, yaitu berupa lafadz yaf'alani, yang artinya dia 2 orang sedang bekerja. Bil musannati tahtu, dengan 2 titik di bawahnya, maksudnya 2 titik di sini adalah huruf ya. Wa taf'alani, dan lafadz taf'alani. Bil musannati fawqu, dengan 2 titik di atasnya, yaitu berupa huruf ta. Maksud dari 2 titik di atasnya itu adalah huruf ta, yang artinya dia 2 orang perempuan
sedang bekerja, atau kalian dua orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sedang bekerja. Wa yaf'aluna, dan lafadz yang ketiga yang termasuk dari af'alul khamsah itu adalah lafadz yaf'aluna bil musannati tahtu, dengan 2 titik di bawahnya, yaitu ya di depannya, yang bermakna mereka laki-laki sedang bekerja. Wa taf'aluna bil musannati fauku, begitu juga dengan lafadz taf'aluna dengan 2 titik di atasnya, yang bermakna kalian laki-laki sedang bekerja. Wa taf'alina, dan lafadz taf'alina bil musannati fauku dengan 2 titik di atasnya saja, la ghairu, tidak selainnya. Maksud dari la ghairu di sini adalah untuk af'alul khamsah yang fa'ilnya berupa ya muannas mukhatabah atau yang akhirnya itu berupa huruf ya dan nun, itu hanya ada satu macam saja, yaitu fi'il mudhari' yang huruf depannya itu hanya bertitik 2 di atas. Bil musannati fauku, itu saja, tidak ada yang bertitik 2 di bawah. Beda dengan yang fa'ilnya berupa alif tasniyah, yaitu yaf'alani wa taf'alani. Itu yang fa'ilnya berupa alif tasniyah, itu ada 2 macam, yaitu yang bertitik atas bil musannati fauku, dan yang bertitik bawah, yaitu ya bil musannati tahtu. Sama halnya juga dengan yang fa'ilnya berupa wawu jamaah, itu ada 2 versi, baik itu yang titiknya 2 di atas, yang berupa ta bil musannati fauku, yaitu taf'aluna, dan yang titik 2 di bawah berupa ya bil musannati tahtu, yaitu yaf'aluna. Nah, untuk yang fa'ilnya berupa ya muannas mukhatabah itu hanya ada 1 versi saja, hanya pada bil musannati fauku, hanya ada pada yang bertitik 2 di atas saja, yaitu huruf ta di awalnya. La ghairu, tidak ada selainnya, maksudnya tidak ada yang bertitik 2 di bawah pada fa'il af'alul khamsah yang berupa ya muannas mukhatabah. Jadi kalimat yang mu'rabnya dengan menggunakan huruf, baik itu berupa huruf waw, alif, ya, ataupun sesuatu yang menyerupai dengan huruf, yaitu menggunakan tetapnya nun, itu ada 4 macam. Yang pertama berupa isim tasniyah atau musanna, yang kedua itu berupa jamak mudzakkar salim, yang ketiga itu berupa asmaul khamsah, dan yang keempat itu berupa af'alul khamsah. Fa'ammat tasniyatuh, maka adapun isim tasniyah faturfa'u bil alifi, itu dirofakkan apa isim tasniyah tersebut bil alifi dengan menggunakan huruf alif. Nahu ja'a zaidani, dicontohkan pada lafadz ja'a zaidani, yang artinya 2 zaid telah datang. Di sini isim tasniyah dirofakkan dengan menggunakan alif, dicontohkan pada lafadz ja'a zaidani, yang termasuk isim tasniyah itu adalah az-zaidani. Rofaknya dengan menggunakan alif, dibaca rofa karena menjadi fa'il dari fi'il madi berupa ja'ah. Watun sobu, dan dinasobkan apa isim tasniyah tersebut, watukhfadu, serta dikhofatkan atau dijarkan apa isim tasniyah tersebut bil ya'i dengan menggunakan huruf ya. Nahu ra'aitu zaidaini wa marartu bi zaidaini, yang dicontohkan pada lafadz ra'aitu zaidaini wa marartu bi zaidaini, yang artinya saya melihat 2 orang zaid, wa marartu bi zaidaini, dan saya berpapasan dengan 2 orang zaid. Di sini yang termasuk isim tasniyah adalah lafadz az-zaidaini, yang mana dalam mahal nasab maupun mahal jarnya itu dengan menggunakan huruf ya. Di sini az-zaidaini yang pertama itu dalam mahal nasab karena terletak setelah fi'il dan fa'il, serta fi'ilnya itu berupa muta'addi, maka az-zaidaininya menjadi maf'ul bih dari fi'il muta'addi ra'aitu. Kemudian marartu bi zaidaini, az-zaidaini di sini mahalnya mahal jar atau majrur karena terletak setelah huruf jar bi, tanda jarnya dengan menggunakan ya karena isim tasniyah, isim yang bermakna 2. Wa amma jam'ul mudzakkaris salimu, dan adapun jamak mudzakkar salim, fayurfa'u, maka itu dirofakkan apa jamak mudzakkar salim tersebut bil wawi dengan menggunakan huruf waw. Nahu ja'az zaiduna, dicontohkan pada lafadz ja'az zaiduna, yang artinya telah datang para zaid. Yang termasuk jamak mudzakkar salim itu adalah az-zaiduna. Ini dalam mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena menjadi fa'il dari ja'ah. Oleh sebab itu hukumnya rofa. Fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya dengan menggunakan waw karena az-zaiduna merupakan jamak mudzakkar salim. Kata yang menunjukkan makna jamak yang khusus untuk laki-laki, yang bentuknya itu tidak berubah dari bentuk mufradnya, masih salim selamat. Kemudian wanshobu, dan dinasobkan wa yukhfadu, serta dikhofatkan apa jamak mudzakkar salim bil ya'i dengan menggunakan huruf ya. Nahu ra'aitu zaidina wa marartu bi zaidina, dicontohkan pada lafadz ra'aitu az-zaidina wa marartu bi zaidina, yang artinya saya melihat para zaid dan saya berpapasan dengan para zaid.
Di sini untuk lafadz az-zaidina yang pertama itu merupakan jamak mudzakkar salim dalam mahal nasab. Kenapa nasab? Karena terletak setelah fi'il dan fa'il ra'aitu. Dan fi'ilnya ini butuh terhadap maf'ul yang disebut dengan muta'addi. Oleh sebab itu az-zaidina menjadi maf'ul bihnya dari lafadz ra'aitu. Saya melihat para Zaid, menjadi objek. Kemudian az-zaidina yang kedua itu dalam mahal jar karena terletak setelah huruf jar bi. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan huruf ya karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dalam mahal jarnya dengan menggunakan huruf ya. Kenapa dibaca jar? Karena terletak setelah huruf jar bi. Kata yang terletak setelah huruf jar bi hukumnya majrur atau harus dibaca jar. Wa ammal asmaul khamsatuh, dan adapun isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah, faturfa'u maka itu dirofakkan apa asmaul khamsah bil wawih dengan menggunakan huruf waw. Nahu ja'a abukah, dicontohkan pada lafaz ja'a abukah yang artinya telah datang siapa? Abukah, ayahmu. Di sini yang termasuk dari asmaul khamsah itu berupa lafaz abukah yang berupa lafaz abun. Jika dimudhofkan maka mu'rabnya dengan menggunakan huruf. Di sini dengan menggunakan huruf waw karena dalam mahal rafa menjadi fa'il dari lafaz ja'a selaku fi'il madi. Fa'il hukumnya rafa, tanda rafanya dengan waw karena abukah merupakan asmaul khamsah. Asmaul khamsah jika dimudhafkan rafanya dengan menggunakan huruf waw. Abu. Kanya ini dhamir mutasil yang menjadi mudhaf ilaihnya. Wa tunshabu, dan dinasabkan apa asmaul khamsah bil alifi dengan menggunakan alif. Nahu ra'aitu abakah, dicontohkan pada lafaz ra'aitu abakah yang artinya saya telah melihat ayah kamu. Nah, di sini termasuk contoh dari af'alul khamsah abakah dalam hal nasab karena terletak setelah fi'il dan fa'il menjadi maf'ul bih. Karena fi'ilnya muta'addi butuh terhadap maf'ul. Tanda nasabnya dengan menggunakan alif karena aban merupakan asmaul khamsah. Tanda i'rabnya dengan menggunakan huruf yang berupa huruf alif. Kenapa menggunakan alif? Karena dalam hal nasab asmaul khamsah dalam mahal nasab tanda i'rabnya menggunakan huruf alif. Wa tukhfadu, dan dikhofatkan apa asmaul khamsah bil ya'i dengan menggunakan huruf ya. Nahu maratu bi abikah yang artinya saya berpapasan dengan ayah kamu, sama seperti lafaz sebelum-sebelumnya. Abikah ini dibaca jar karena terletak setelah huruf jar bi. Tanda jarnya dengan menggunakan huruf ya karena asmaul khamsah. Asmaul khamsah dalam mahal jarnya dengan menggunakan huruf ya jika dimudhafkan atau menjadi idhofah. Wa ammal af'alul khamsatu, dan adapun af'alul khamsah fi'il-fi'il yang 5 faturfa'u maka itu dirofakkan apa af'alul khamsah bin nuni dengan menggunakan tetapnya non. Nahu yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina, dicontohkan pada lafaz yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Artinya yadribani, dia dua orang laki-laki sedang memukul. Wa tadribani, dia dua orang perempuan sedang memukul. Atau kamu dua orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sedang memukul. Wa yadribuna, mereka laki-laki sedang memukul. Tadribuna, kalian laki-laki sedang memukul. Tadribina, kamu seorang perempuan sedang memukul. Nah, kelima fi'il ini disebut dengan af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang rafa'nya memakai tetapnya nun. Wa tunsabu, dan dinasabkan apa af'alul khamsah. Wa tujzamu, serta dijazmkan apa af'alul khamsah bihadfiha dengan membuang huruf nun tersebut. Nahu, dicontohkan pada lafaz lan yadriba walam yadriba walan tadriba walan tadriba walan tadribu walam yadribu walam tadribu walan tadribu walam tadribi walan tadribi. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari af'alul khamsah yang dalam mahal nasab maupun dalam mahal jazm. Di sini yang dicontohkan yang dalam mahal nasab itu yang terletak setelah huruf lan yang berarti tidak akan. Sedangkan yang dalam mahal jazm itu yang dicontohkan yang didahului dengan huruf lam yang berarti tidak. Arti akarnya hilang karena lamnya di sini adalah lam liqalab yang faedahnya menukar zaman mudhari' menjadi zaman madi. Oleh sebab itu arti akan yang merupakan zaman mustaqbal dalam fi'il mudhari' itu menghilang menjadi zaman madi. Saya ambil contoh untuk lam ini hanya satu saja, yaitu lam yadriba. Artinya dia dua laki-laki tidak memukul. Sedangkan untuk contoh yang dalam mahal nasab itu lan yadriba, dia dua orang laki-laki tidak akan memukul.
Nah, kedua contoh ini dalam mahal jazm maupun dalam mahal nasab sama-sama membuang huruf nun yang asalnya itu adalah yadribani dalam keadaan rofa'nya. Nah, dalam keadaan nasab ataupun jazmnya nunnya dibuang sebagai tanda nasab maupun tanda jazmnya untuk afalul khamsah. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya seperti lam yadriba, asalnya yadriba nih, mahal jazm. Kemudian lam tadriba, asalnya tadriba nih, mahal jazm juga. Lan tadriba, mahal nasab, asalnya tadriba nih. Lan tadribu, mahal nasab, asalnya tadribuna. Lam yadribu, mahal jazm, asalnya yadribuna. Lam tadribu, mahal jazm, asalnya tadribuna. Lan tadribu, mahal nasab, asalnya tadribuna. Lam tadribi, mahal jazm, asalnya tadribina. Dan lan tadribi, mahal nasab, asalnya tadribina. Wallahu, adapun Allah subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah, a'lamu itu lebih mengetahui. Jadi intinya, kalimat yang mu'rabnya dengan menggunakan huruf, baik itu huruf waw, alif, ya, atau sesuatu yang serupa dengan huruf yaitu hurufan nun atau tetapnya nun, itu ada 4 macam kalimat. Yang pertama itu berupa isim tasniyah, yang kedua itu adalah jamak mudzakkar salim, yang ketiga itu adalah asmaul khamsah, dan yang keempat itu adalah afalul khamsah. Nah, untuk isim tasniyah ini rofa'nya dengan menggunakan alif, nasab dan jarnya dengan menggunakan huruf ya. Begitu juga dengan jamak mudzakkar salim, rofa'nya dengan menggunakan huruf waw, nasab dan jarnya dengan menggunakan huruf ya. Asmaul khamsah, rofa'nya dengan menggunakan huruf waw, nasabnya dengan menggunakan huruf alif, dan jarnya dengan menggunakan huruf ya. Sedangkan untuk afalul khamsah, untuk fi'il yang 5, itu rofa'nya dengan memakai tetapnya nun, nasab dan jazmnya memakai pembuangan nun. Nunnya dibuang, tidak ditetapkan lagi. Wallahu a'lam bishawab.